namanya Hanum. Nama saya Anissa Nura Hidayah. Nama saya Rizky Amelia. Nama saya Nur Sahida. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pemain bordang tampilan. Sebelum kami lanjut, kami persilahkan untuk Uda memperkenalkan diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tetap mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Seterusnya salawat dan salam bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Semoga tetap tercurah ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana hanya sempat beliau yang dapat kita harapkan di hari kemudian kelak. Sehubungan dengan adanya diskusi merupakan program dari Sekolah SMA Negeri 1 Pertanapan. Kita sempat berbincang dengan saudara saya Abang Anda Aswar Effendi bahwa satu tim dari pelajar siswi SMA Negeri 1 Pertanapan kelas 10 IPA 2 ingin mengadakan wawancara sehubungan dengan bordang 9 Mandailing. Begitu saudara saya Abang Anda Aswar Effendi menyampaikan kabar tersebut, saya turut berpartisipasi dengan program ini. Makanya seterusnya kita diajak untuk mengadakan sejenis wawancara lah. Kalau ini jangan wawancara, kalau akan diskusi ke diskusi. Ini satu program kegiatan pelajar dari sekolah dengan tujuan untuk menelusuri bagaimana sejarah dan berbagai hal yang berkaitan dengan bordang 9. Saya sepakat, dan pada hari ini tepatnya hari Ahad atau Minggu tanggal 18 Oktober 2020, tepatnya kita lagi berada di Aula Simposium Pertemuan Desa Hutapung Betongan, Kecamatan Pertanapan. Sebelum kita diskusi, sebelum kita saling tanya dan saling menjawab tentang pertanyaan yang sudah disediakan, terlebih dahulu inilah sambutan saya. Dengan adanya program seperti ini, saya pribadi merasa sangat senang. Kenapa dikatakan demikian? Selaku peserta bordang 9 dan saya termasuk salah satu generasi lah yang ingin selalu dan ingin melihat bagaimana perkembangan bordang 9 di tanah Mandailing. Menanggap program tersebut, saya selaku anak yang cinta dengan budaya Mandailing bordang 9 berharap semua kegiatan-kegiatan seperti ini terus diadakan di setiap sekolah. Kalau ini masih merupakan program dari satu sekolah, semoga menjadi luas dan diikuti oleh beberapa sekolah yang lain. Dan kalau semata program ini memang sudah berasal dari satu kebijakan dari Departemen Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, kami selaku anak-anak serta bordang 9 merasa bangga dengan pemerintah kita, merasa senang atas kepedulian pemerintah daerah terhadap budaya Mandailing bordang 9 ini. Untuk seterusnya saya perkenalkan diri, saya bernama Profesor Muhammad Lubis, peserta bordang 9 Desa Hutapung Betongan. Dan kali ini kita berada di Simposium Pertemuan atau Aula Desa Hutapung Betongan.
Dan pada biasanya di beberapa tahun yang lewat seperti tahun 2016, tahun 2017 kita sering mengadakan latihan Gordang 9 di tempat ini. Dan mengenai grup Gordang 9 juga masih berdiri di desa Gordang ini. Namun program hari ini kan kita mengadakan diskusi adik-adik kita, adik-adik kami atau saudari lah dari selaku pelajar atau siswi dari SMA Negeri 1 Ketamakan menelusuri bagaimana menelusuri sehubungan yang berkaitan dengan Gordang 9. Menurut saya untuk perkenalan ya demikian saja, dan kita masuk saja langsung kepada pertanyaan yang sudah disediakan. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Uda Anulis. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan saya. Bagaimana sejarah Gordang 9 di Mandailing? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan yang saudari kita ajukan, bagaimana sejarah Gordang 9 di Mandailing? Menurut kami selaku peserta Gordang 9, menurut yang saya perhatikan dari beberapa desa, tidak hanya di desa kita ini, tapi juga dari beberapa desa yang lain. Selaku peserta Gordang 9, kami memang antusias bermain Gordang 9, senang, malahan bangga. Namun secara teori saya perhatikan belum pernah kita dikasih tahu, belum pernah dibuatlah satu program diskusi atau pembelajaran tentang teori-teori Gordang 9. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebetulnya kami selaku peserta Gordang 9 belum bisa leluasa lah untuk menjawab pertanyaan bagaimana sejarah Gordang 9 di Mandailing. Kenapa dinamakan Gordang 9, bagaimana sejarah berdirinya, kita belum sampai ke situ. Namun yang kita tahu sedikit sejarah tentang Gordang 9 ini baru sampai pengertiannya saja. Gordang 9 ini mengandung pengertian yang mengajak kita untuk persatuan. Karena dari sekian banyak properti dari Gordang 9 kita bunyikan, maka terdengar jadi satu dan saling berbalas-balasan. Terus, Jadi Gordang 9 itu terbuat dari apa? Gordang 9 ada dari properti bahan kayu, ada juga yang dari properti bahan logam. Ya, untuk menjawabnya kita jelaskan saja begini. Inilah properti Gordang 9. Gordang secara bahasa daerah. Namun kalau kita sebutkan ke dalam bahasa Indonesia, Gordang ini mengandung arti gendang. Sedangkan 9 berarti 9. Secara bahasa Indonesia ini dapat diartikan gendang 9 dan Gordang 9 dalam bahasa Mandarin. Propertinya inilah bagian Gordang. Dan terus ini bagian Gordang terbuat dari bahan kayu, dan untuk kulitnya terbuat dari kulit sapi yang sudah diadakan proses lah sebelum kita satukan dengan tabung. Terus Kemudian bagaimana dengan cara memainkan setiap gendang? sebentar, maksud saya terus properti yang untuk bahan logam sebentar. Sedangkan yang properti bahan logam seperti ini, ada yang namanya telempong, ya, dan obung juga ngomong dengan saya. Biar lebih jelas, menurut saya kita jelaskan satu persatu. Gordang 9 terdiri dari 9 tabung yang terbuat dari bahan kayu dan kulit sapi yang sudah diolah dari proses-proses yang masih manual lah.
Ini kita hitung mulai dari jangat. Ini namanya ada jangat dan termasuk sebagai tabung paling besar dalam jajaran Gorda 9. Ada jangat terdiri dari 3, itu jangat siangkaan, jangat panonga, dan jangat sianggian. Terus disusul dengan kudong-kudong. Sebagian daerah atau salah satu desa juga kadang menyebutnya udong-kudong, dan ada juga yang menyebutnya kudong-kudong. Lalu disusul dengan paniga atau pembalik. Di sebagian desa menyebutkannya itu sama saja, tergantung desanya mau memakai nama yang mana itu. Terus disusul dengan TPTP. TPTP ini juga sering disebut Pak Jogo-Jogo, tergantung desa masing-masing lah memakai sebutan yang mana. Lalu disusul dengan tapak kuda. Jadi kita mulai dari jangat 3, kudong-kudongnya 1, paniganya 1. Terus TPTP-nya 2 tabung dan tapak kudanya 2 tabung, menjadi 9 tabung. Untuk properti yang terbuat dari bahan logam seperti kalempong. Kalempong terdiri dari 3, namun kita jelaskan sedikit karena ini ada perbedaan sedikit ya. Kalempong terdiri dari 3, ini baru 2, dan ini yang ketiga. Yang 2 ini nadanya sama, nah cuman iramanya beda, bedanya tinggi rendah suaranya. Untuk bunyinya sama, kalempong nadanya sama dan saling berbelas-belasan, kemudian dilengkapi oleh paniganya, dan nada paniganya ini beda sama yang tadi. Terusnya ada namanya gong. Sebentar sebelum gong, ada namanya momongan. Memang terkadang kita sering terbalik menyebutkan, kadang ini menyebutkan gong atau ogong, kadang ada yang menyebutkan momongan. Sebenarnya ini namanya momongan, dan bunyinya sebentar kita berperkatakan di pertanyaan berikut. Terusnya ada namanya sasayak. Mungkin ini sangat dekat dengan simbel kalau di drum ya. Ini sasayap, dan sebagian desa juga menyebutnya tatayap, ada juga yang menyebutnya ilcak-ilcak, ada juga yang menyebut ini namanya ercek-ercek, dan sebagian desa juga menyebut nama sasayap ini adalah cep-cep. Sebenarnya itu semuanya sama, tergantung desanya lah mau pilih nama yang mana, mau pakai nama yang mana. Terus ada gong. Mungkin gong sudah tidak lain lagi, bahwa di beberapa budaya Indonesia juga ada yang memakai gong. Bahkan di acara-acara nasional, kalau kita lihat di media-media begitu kan, pemerintah mengadakan acara nasional, gong sebagai budaya Nusantara juga terlibat di dalamnya. Namun untuk Gorda 9 ini ada gong. Secara bahasa Mandailing kita lebih mengenal bahwa ini namanya ogong, terdiri dari 2 atau 1 pasang, ogong jantan dan ogong betina. Untuk cara membunyikannya jadi pertanyaan berikutnya biar kita perhatikan. Tapi dari pertanyaannya, ini menyangkut Gorda 9 terbuat dari mana? Terbuat dari bahan kayu dan bahan logam. Yang mana bahan kayunya terdiri dari beberapa tabung gordang dan tempat peletakan ya, dari bahan kayu, dan untuk kulit gantangnya itu terbuat dari kulit sapi yang sudah diproses dari proses tahapan-tahapan prosesnya manual. Sedikit lagi mengenai tabung gordangnya, yang mana tabungnya dari bahan kayu, bahan alam ini sebenarnya ya, bahan alam hutan. Tabungnya terbuat dari kayu dan tingkatnya terbuat dari bahan rotan. Memang terkadang orang Mandailing juga di sebagian wilayah memproses Gorda 9 dengan tali pengikatnya itu sudah memakai tali lah ya. Tapi kalau secara yang ditradisikan lah, kalau di Gorda 9 ini lebih apalah,
lebih sering kita lihat diikat dengan semacam rotan. Menurut saya untuk pertanyaan kedua yang tadi, pertanyaan kedua ini ya demikian saja. Silakan pertanyaan ketiga. Bagaimana teknik memainkan gordang 9 tersebut? Mbak? Teknik memainkan gordang 9 ya. Berarti harus diperagakan satu persatu ya. Tapi maaf terlebih dahulu berhubung karena saya lagi tidak ada teman, karena saya ada teman, mungkin kita bisa peragakan bareng sama teman-teman. Bisa malahan kita bisa buat satu pertunjukan main gordang ya. Tapi karena saya lagi sendiri, karena bersama saudara Bang Amda Aswar Effendi. Tapi nggak apa-apa, kita peragakan satu persatu gimana bunyi atau teknik memainkan properti gordang 9. Pada biasanya gordang 9 ini dimulai oleh seruling atau suling, terkadang saliot atau uyuk-uyuk namanya. Itu untuk membuka, untuk bersiap-siap atau persiapan untuk memainkan gordang 9. Begitu nada pembuka dimulai oleh seruling atau saliot, terus disambut dengan bunyi gong. Ya, sepertinya kalau mau dimulai. Begitu nada seruling ada pembuka selesai atau saliot, maka seorang yang berperan sebagai pembunyi gong akan menyambut dan ketukan satu kali pertama kali. Satu kali ketukan untuk pertama. Terus disambut dengan bunyi gordangnya seperti ini. Maka jangan akan menyambutnya bunyi gong bahwa permainan gordang 9 sudah bisa dimulai. Habis dari sini, maka seluruh peserta gordang 9 membunyikan alatnya masing-masing. Tapi kita peragakan satu persatu. Udong-udong akan menyambutnya, akan memulai nadanya dari cara seperti ini. Terus disambut dengan paniga. Memang ini seiringan ya, seiringan. Tapi karena saya kan cuma sendiri gitu, gerakan satu saja. Ini sebenarnya nadanya sama, cuma cara mengambilnya beda. Untuk mengambil perantar antara udung-udung dan paniga ya, cuma beda satu ketukan biar nadanya menyatu tapi saling berbalas-balasan. Untuk bunyi awalnya sama kayak yang tadi. Bedanya sama yang pertama ini udung-udung tadi kan langsung gini. Dan kalau paniganya beda satu toko saja untuk membuat perantara lah antara udung-udung sama paniga biar nyatu dan saling berbalas-balasan. Terus kalau untuk pajogo-jogo atau TP-TP ya, untuk wilayah Huta Pungkur lebih sering disebut pajogo-jogo. Mungkin di beberapa desa lain menyebutnya ini TP-TP. Nadanya seperti ini. Nada awalnya tetap sama ya. Sedangkan untuk tapak kuda nadanya seperti ini. Nada awal tetap sama ya, tidak usah kita buatkan lagi, langsung saja ke nada tapak kuda. Untuk ketukan pertama baik di sini maupun di sini, salah satu di antara tabung inilah harus seiring dengan obong
atau gong itu mainnya gordang. Sekarang kita beralih cara memainkan properti yang dari bahan logam atau ogong. Tadi di awal ogong sudah menyambut, jangan membunyikan satu ketukan, terus disambut oleh jangat, kemudian semuanya seiring. Sedangkan bunyi ogong atau gongnya ini seperti inilah. Logam yang disebut kelempong. Oh, teman. Silakan. Ini nadanya kayak gini. Coba. Berbalasan ya, yang belum berbalasan. Capai tak kita dari mana. Terus pandigannya, ketika pandigannya seperti ini. Terus lanjut. Sama-sama. Lah properti logamnya sudah sampai di telepon. Coba. Temponya ini terlalu lambat, coba dipercepat ini. Temponya kayak gini. Agak cepat dari yang tadi ya. Coba. Nah, ini. Terus panikannya menyambut kayak gini. Misalnya ini yang tadinya. Oh, nadanya seperti itu, cuma 13-11an soal temponya jadi tergantung apa lah, makanya ini. Kiranya ini bisa tahu sambilan tentu bisa kan, tapi udah tahu nadanya ketukannya kayak mana. Dan nada pandikannya seperti ini bisa. Sudah berperan. Terus mau pakai nada kayak gini juga bisa. Mau memakai nada jangan juga bisa ya. Karena ini namanya paniga ya lebih apalah, lebih bebas. Yang penting ya memperindah bunyi dari yang dua ini gitu. Ada lagi yang mau diperagakan? Satu persatu nggak? Oh, dari terus kan. Dan ini bunyi momongan sebentar. Ini momongan bunyinya kayak gini. Kalau tadi gong bunyinya seperti ini. Sedangkan momongan ini bunyinya satu-satu. Begitu gong kita dibunyikan, maka disambut dengan gong. Kalau gong terdiri dari dua, sedangkan momongan satu. Ini berbalas-balasan, boleh Satu ketukan. ya, satu ketukan itu. Baru coba sekarang. Tuh, terus lanjut. Lama-lama sih ya. Begini.
Apa sudah berlebih lah, ya biar lebih mudah itu. Ada yang mau bunyi salah satu properti orang itu nada Pak Joko saja kalau lebih mudah, biar serasi dari sini. Geser. Oh, sana. Ini nadanya kayak gini. Biar kita satukan. Terus dalam mengisah saya, sebenarnya saya ini juga sama kayak pani kayak itu lempong sama jangan. Ia untuk nadanya bebas seperti itu. Mau pakai nada lempong bisa, mau pakai nada pani kata lempong bisa, mau pakai nada jangatnya juga bisa. Dan mau dipakai apalah, ada juga nada khusus sama dia, sama sayap ini seperti kayak gini. Kalau yang mau pakai nada dari pani kata lempong, itu. Terus kalau mau pakai nada jangat, itu. Penting ini nadanya bebas lah. Mau pakai nada mana saja bisa kalau bisa saya. Ini pertanyaan keberapa tadi? Ketiga. Masih ada yang tinggal ya. Bunyi jangat. Satu persatu tadi udah diperagakan. Cuman kalau di jangatnya baru sampai di pemuka tadi kayak gini kan. Tuh. Begitu jangat bunyi kan. Maka semuanya seiring memulai. Seiring masing-masing memulai memiliki alat. Terus begitu suara udah nyatu, suling atau salewat, dibunyikan terus. Sudah seiring semuanya, nadanya sudah menyatu, maka jangan akan memimpin dari semua itulah kan. Akan memimpin semua nada itu. Seperti nada-nada dasar kayak gini. Mungkin sehubungan dengan nada dasar jangan, kalau saya perhatikan banyaklah peserta orang 9 yang sudah lupa kalau jangan ini punya nada dasar seperti ini. Itu nada dasar. Dan seterusnya bagi seorang peserta orang 9 sudah tahu lah bagaimana nada-nada berikutnya. Kalau mau diperagakan juga nggak apa-apa, silahkan. Nggak usah diperagakan. Itulah cara membunyikan alatnya ya, nada-nada tentang seperti orang 9 ini. Cuman itu baru nada ketukan seperti itu. Mau diiringi dengan tarian juga tidak masalah bagi peserta orang 9-nya. Ketika nadanya nada di perlahan-lahan itu ada nada sampora. Itu pertanyaan dari gue ya, pertanyaan dari saya. Silakan pertanyaan dari. Jumlah peserta Gordang 9 itu kalau mau kita buat secara keseluruhan biar lengkap, peserta Gordangnya itu 11 orang. Ya. Tapi kalau mau biar lebih lengkap ya, peserta minimal maksud saya 11 orang. Kalau mau kita buat lengkap dengan suling atau suling sama onang-onangnya, kita butuh personil sebanyak 13 orang, sudah maksimal lah. Itu juga belum termasuk cadangan. Untuk satu pagelaran atau satu festival ya 13 orang. Ada bedanya sedikit sama permainan Gordang 9 yang diterapkan ketika ada acara wedding, untuk hiburan wedding. Kadang grup-grup tersebut menyediakan beberapa cadangan pemain, begitu.
Tapi untuk satu grupnya lah, ya, untuk satu grupnya sudah lengkap. Untuk satu grup yang lengkap itu sudah mulai dari properti warna 9-nya sampai pembunyi warna 9-nya, telempong, owung, momongan, tasayap, terus suling sama onang-onangnya itu terdiri dari 13 orang. Ya, satu untuk pembunyi gangak, terus pembunyi udung-udung satu, pembunyi paniga atau pambalik satu, terus pembunyi pepe satu orang, dan pembunyi tapak kuda satu orang. Di telempong ini 3 orang seperti saya tadi. Itu properti telempongnya ini kan ada 3. Seharusnya juga harus 3 orang yang mengisi di sini. Tapi saya perhatikan belakangan ini banyaklah yang memperagakan telempong ini hanya 2 orang. 1 orang untuk properti yang dua ini, dan panikannya 1. Harus terjadi pengurangan personil dalam grupnya gitu kan, biar tetap sesuai dengan yang ditradisikan lah dari moyang kita. Di sini 23 orang, terus ngomongannya 1 orang, dan untuk sahaya 1 orang, untuk bohongnya juga 1 orang. Sedangkan suling dan onang-onang berarti ada 2 orang, seluruhnya 13 orang. Pertanyaan berikut. Lagu yang digunakan itu gerbang sambilan. Yang biasa dinyanyikan, yang biasa digunakan. Dinyanyikan di Kota 9 itu khususnya selain lagu-lagu khusus ya, kan ada lagu-lagu khusus dalam Kota 9 itu sebenarnya semacam lagu juga lah, tapi kita itu menyebutnya onang-onang. Ada onang-onang, ada endeng-endeng atau ende-ende atau ende-ende sama aja. Terus jair-jair namanya. Ya. Onang-onang, endeng-endeng, dan nada jair, jair-jair. Sedangkan untuk lagu, memang di sini juga bisa dipakai lagu ya. Kalau misalnya kita dalam acara apa lah, acara ikulan wedding, acara magelaran, bukan dalam penilaian maksudnya, kadang ini dipakai juga lagu-lagu Mandailing ya. Terserah mau pakai lagu Mandailing yang mana, yang penting tidak merusak nada Kota 9. Tapi untuk lagu khusus ya, lagu khusus yang apalah yang ada dalam Kota 9 ini, itulah onang-onang, endeng-endeng, dan jair-jair. Terus pertanyaan ini, Pagelaran biasanya berapa lagu yang digunakan? oh berarti ini berkenaan sama lagunya itu, lagu yang dipakai. Di luar lagu khusus itu ya, di luar nada khusus di Kota 9 itu, dalam satu pagelaran apa ya, kalau dalam satu pagelaran bukan penilaian, bukan perlombaan ya, paling minimal 4 lagu ya, minimal 4 lagu. Tapi kalau mau ada yang mau pakai 5 lagu, 6 lagu, dan terus sampai seterusnya nggak bisa juga. Cuman paling sering minimal 4 sampai 5 lagu. Pertanyaan berikut. Biasanya kalau baju yang digunakan dengan warna. Warna. Sebenarnya dalam Kota 9 ini menyangkut warna yang ada dalam adat Mandailing. Dalam adat Mandailing kita punya 3 warna ya. Merah, hitam, putih. Dengan 2 arti morak, kaharian, boru. Namun dalam Kota 9 saya lihat tiap desa beda, desa beda. Karena memang warna yang 3 ini selalu dipakai. Tapi kadang dibarengi sama motifnya, dibarengi sama warna lain gitu. Sebenarnya paling tepat kita pakai yang 3 ini ya. Kalau enggak merah sekalian, hitam. Kalau enggak sekalian pakai kemeja putih, celana hitam. Kalau sebenarnya itu seperti itulah, kita pakai kostum yang bukan 3 warna itu, yang merah, hitam, sama putih. Terus ini fungsi, ini memang khas itu peserta orang 9. Ini khas. Kalau untuk apalah sejenis apa lah ya, kadang itu peserta orang 9 ada yang memakai peci hitam,
ada yang memakai peci semacam apalah, peci apa namanya, peci sibaso kalau dalam istilah Mandailing ya. Ada juga yang memakai kepala. Sebenarnya secara adat istiadat bagus memakai yang lebih bagus memakai yang mana, kita juga belum sampai lah ke situ. Cuman kita sering memakai di kepala. Memang ada 3 macam ada ya. Ada yang pakai bulu hitam, peci sibaso, ada yang langsung pakai kepala. Terus nada yang dipakai untuk orang sambilan itu ada 4. Pertama, Sampurna Batu Nama Gulang atau disebut juga Jolo Jolo Turun ya. Itu nadanya nada perlahan-lahan atau pelan-pelan ya. Gak usah kita perhatikan lagi ya. Terus kalau nada Sampurna Batu Nama Gulang sudah selesai, maka akan disusul dengan nada atau irama Robana Mosok. Ketukannya itu berubah. Tadi perlahan-lahan, untuk Robana Mosok nadanya temponya jadi cepat gitu. Setelah Robana Mosok selesai, disusul dengan nada atau irama Udan Potir, temponya lebih cepat lagi di atas Robana Mosok. Terus disusul dengan Pamulihon. Ini Pamulihon sekalian nada penutup. Makin di atas temponya juga di atas tempo Udan Potir lebih cepat ya. Tapi untuk nada Pamulihon paling durasinya 1 menit, karena itu sudah termasuk bagian penutup dari perayaan warna 9. Terus kan sebenarnya tiap tabung itu dengan ukuran kita hitung dari paling kecil kurang lebih 2 meter untuk ukuran maksimal ya, dan ukuran minimalnya panjang tabungnya itu kurang lebih dari 1,5 meter lah ya. Ukuran panjangnya itu yaitu ukuran untuk tabung jangat itu sudah sekitar kurang lebih 2 meter gitu ya. Dan modelnya kayak gini, model kayak gini. Ini tabung paling gede, terus makin ke kejejeran ya, coba. Gak ada yang satu ukuran lah pokoknya kan untuk tabung warna 9. Mulai dari tabung paling kecil sampai tabung paling gede itu beda ukuran. Untuk menentukan nada yang dipakai, ini ukuran minimalnya kan kurang lebih dari 1,5 meter ya, maupun teruslah sampai itu kurang lebih dari 2 meter untuk ukuran. Tapi nggak lain juga kita lihat sekarang kan ada tabung yang sudah lebih gede ya? Seperti tabung Gordang 9-nya itu yang ada di Pemkab Madinah kan, itu sangat gede. Bahkan sering disebut sebagai tabung Gordang 9 paling besar di dunia kayak gitu. Tapi kalau secara tradisi kita lihat ya, ukuran Gordang 9 standar ukuran yang enggak ya. Terus habis pertanyaan yang sudah kami jawab. Saya mewakili peserta Gordang 9 Desa Utapung Ketonga. Tadi adik-adik atau saudari lah, pelajar dari SMA Negeri 1 Kota Nopan kelas 10 IPA 2 mengadakan sedikit diskusi berkaitan dengan Gordang 9, tepatnya di Soposio Pertemuan atau Aula Desa Utapung Ketonga. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, kami sudah menjawab, tetapi baru dengan jawaban yang jawaban yang standar kayak gitu. Mungkin untuk jawaban-jawaban yang akurat, yang sesuai lah sama ketentuan dalam ketentuan adat dalam Gordang 9, tentu kita harus lebih dekat lah kepada tokoh-tokoh adat dan pemangku adat Mandailing.
Namun karena kita selaku peserta Orang 9 juga ikut berpartisipasi dalam program ini. Seberapa jauh yang kita tahu, gak ada salahnya kan kita berbagi, ya kan? Karena kita juga sudah merasa senang dengan adanya kegiatan atau program seperti ini di sekolah gitu. Sebenarnya tadi ada 6 pertanyaan yang sudah kami coba untuk menjawab. Pertama tadi sejarah Orang 9, saya belum bisa menjawab secara leluasa, ya, secara ketentuan kayak gitu, karena kami selaku peserta belum pernah mengadakan kegiatan tentang pembahasan tentang teori-teori atau materi-materi terkandung dalam Orang 9. Bagaimana sejarah berdirinya, kenapa dinamakan Orang 9 kayak gitu kan. Cuman kita baru sampai tahu bahwa Orang 9 ini mengajari kita persatuan. Terusnya pertanyaan kedua tadi, pembagian pemain. Untuk pemain terdiri dari 13 orang, ya, itu standarnya pemain. Tapi kalau kita minimalkan 11 orang juga sudah bisa. Tapi 2 peserta lagi belum ikut. Kalau itu 11 orang, itu peserta yang akan memperagakan seruling dan onang-onang. Pertanyaan ketiga tadi, teknik permainan setiap pemainnya sudah kita peragakan seperti itu. Keempat, nada-nada yang dimainkan boleh dituliskan. Inilah nada-nada yang dimainkan. Sudah tadi, pertama, nada Sampuara Batu Nama Gulang atau disebut juga Jolo-Jolo Turun. Kedua, nada Robana Mosok. Ketiga, nada Udan Potir. Keempat, nada Pamulihon. Ada 4 nada dalam permainan Orang 9. Pertanyaan kelima tadi, lagu-lagu yang dinyanyikan. Ini berkenaan dengan pengiring, ya, pengiring Orang 9. Sebenarnya lagu khusus yang dipakai untuk mengiring Orang 9 kan ada 3 kalau nggak salah, ya. Itu onang-onang, kemudian endeng-endeng, dan jair-jair gitu. Sedangkan kalau kita mau tambah, mau diiringi lagi dengan lagu-lagu daerah Mandailing seperti lagu Batak, nggak masalah juga, asal jangan lagu yang lain gitu kan. Memang nggak lain juga, sekarang banyak peserta Orang 9, grup Orang 9 lah yang memakai lagu-lagu di luar lagu-lagu daerah kayak gitu. Sebenarnya yang tepat nadanya yang sesuai dengan Orang 9 itu cukuplah kita memakai lagu Mandailing dan lagu-lagu daerah sekitar lagu-lagu Batak. Terus pertanyaan tadi ukuran Orang 9. Ukuran minimal untuk tabung paling kecil, ya, kurang lebih dari 1,5 meter, ya. Karena Orang 9 ini terdiri dari 9 tabung, ya, 1,5 meter atau mencapai 2 meter lah, ya, untuk ukuran minimal, ukuran paling kecil. Karena setiap tabung ukurannya beda-beda kan, mulai dari tabung paling kecil sampai tabung paling gede. Untuk tabung paling gede bisa itu berukuran 2 meter atau lebih lah kan. Pesawat saya kurang lebih 2 meter, ya. Untuk tabung Orang 9 ukuran standar. Dan yang apalah sering kita lihat yang ukuran yang ditradisikan gitu. Berarti ada 6 pertanyaan. Sudah kami mencoba menjawab pertanyaan dari saudara-saudari atau adik-adik lah pelajar SMA Negeri 1 Ternopal. Namun di sini saya menyatakan, saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada seluruh Dewan Guru dan staf-staf pengajar SMA Negeri 1 Kota Nopan yang sudah berkenan menjalankan program ini. Jika program ini memang dari Dinas Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, ini menurut saya ini adalah satu partisipasi kepedulian pemerintah daerah kita terhadap budaya Orang 9 Mandailing. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat Huta Punggutonga dan barisan pemerintah desa Huta Punggutonga yang telah berkenan mengizinkan kita untuk mengadakan diskusi atau wawancara lah, apa namanya, ya, di aula desa Huta Punggutonga ini atau Soposio Pertemuan desa Huta Punggutonga Kecamatan Kota Nopan. Dan kepada saya juga mengajukan maaf
jika ada kesalahan, kekurangan, dan kejanggalan atas jawaban-jawaban yang saya coba sampaikan dalam video kali ini. Ya, saya minta maaf terlebih-lebih kepada tokoh-tokoh adat Mandailing, pemangku adat Mandailing, dan seluruh barisan raja-raja, umumnya seluruh warga masyarakat Mandailing. Ya, karena ini jawaban yang saya kemukakan, yang saya ajukan kepada adik-adik, saudara-saudari pelajar dari SMK Negeri 1 Kota Napan ini masih merupakan jawaban yang sederhana, tentunya tidak luput dari kesalahan seperti itu. Sebelum saya mengakhiri diskusi kami pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Uda Mukhlis yang telah berbagi ilmunya kepada kita. Demikian isi dari wawancara kami akhiri dengan